A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini ada satu tema baru yang mau kita bahas di channel KBRI dan juga Imam Mutakin Official, yaitu tentang catatan harian para mantan. Apa yang akan kita bahas di catatan harian para mantan? Saya akan ngajak ngobrol sebanyak-banyaknya teman-teman yang sudah keluar, apa yang sekarang dikerjakan. Karena ini salah satu pertanyaan nih Bang, banyak orang nanya, Bang kalau saya keluar saya ngapain, Nah mending kita langsung dengar dari teman-teman yang sudah keluar dari lembaga ribawi, lalu apa aktivitas hari ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Ishak Mauludin. Assalamualaikum Bang Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Nah, makasih Bang, kemarin sudah sharing-sharing kisah angsuran. Ya, sekarang kita episode pertama, catatan harian para mantan. Para mantan ya, mantan apa nih mantan? Alumni lah. Alumni. Catatan harian para mantan, nanti saya pikirin ya apa namanya. Sebelumnya boleh kenalan untuk keluarga besar bebas riba. Terus yang kedua, kita cerita karir antum sedikit, berapa lama antum mendapat karir, dan endingnya kita akan cerita apa yang dikerjakan hari ini. Silakan Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di KBRI, keluarga Bebas Riba Indonesia. Perkenalkan nama saya Ishak Mauludin dan biasa dipanggil Ishak di kesehariannya. Yang mana insya Allah pada saat ini saya juga mantan ya, bagian dari mantan bankir yang alhamdulillah sekarang sudah menggeluti dunia yang baru lah. Tapi baru sebenarnya ini dunia yang baru, tapi sebenarnya ini apa ya, dunia lama tapi bungkusannya baru kali ya. Iya, nanti kita cerita kenapa saya seperti itu. Serupa tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama. Kayak gitu kan. Boleh sharing-sharing Bang. Tahun berapa Abang gabung ke lembaga tersebut? Yang sebelumnya? Ya. Yang lembaga yang sebelumnya itu Pertama kali 2009 pertengahan gitu. Pertama kali 2009. Pertama kali gabung. Pertama kali gabung. Di jabatan apa waktu itu Bang? Waktu itu jabatannya staff ini ya, staff funding. Staff funding? Ya, jadi kerjanya itu cari-cari nasabah gitu lah. Cari orang yang mau nabung. Mau nabung gitu ya. Nah, gitu. Tuh, berarti dari bawah berarti ya? Dari bawah. Dari bawah. Terus kalau karir terbaik tahun berapa? Karir terbaik pada saat resign kemarin, 2020 Oktober. Itu mencapai di ini, pemimpin cabang pembantu. Nah, jadi kalau di dalam satu kabupaten kan ada dipecah pemimpin-pemimpin di area kecamatan. Nah itu untuk satu kecamatan itu saya yang tertinggi di situ. Oh, pimpinannya. Pak Camatnya lah. Ya, gitu lah. Pak Camatnya. Cuma nggak bisa ngeluarin KTP. Nggak bisa. KTM bisa. KTM bisa. Bisa. Insya Allah. Apa hal yang disukai ketika bekerja di dalam? Di dalam dulu ya. Di dalam itu yang disukai adalah ini kita objektif ya, Kalau dari dalam itu yang saya sukai adalah salah satunya disiplinnya, Bang. Disiplin ya? Kalau di lembaga, dulu saya di lembaga ribawi, tepatnya di perbankan. Yang mana perbankan ini benar-benar menggenjot para karyawannya. Kalau di sana kan karyawan gitu ya. Karyawan ini untuk benar-benar hidup disiplin. Jam 7:30 itu operasional sudah buka, tapi bukan berarti jam 7:30 harus datang ke kantor, tidak. Harus berada di kantor itu minimal paling nggak jam 7. Jam 7? Karena iya harus prepare, perlengkapan, toolkits bagi yang marketer, toolkits ininya untuk marketingnya, gitu kan. Kondisi komputer untuk yang operasional, kondisi ruangan juga yang bagi yang operasional, juga briefing di pagi hari, gitu kan. Nah, itu paling nggak jam 7 sudah harus di kantor. Jadi benar-benar disiplin. Kalau tidak, itu bisa di SP. Nah, terus kalau di bank itu, tempat saya bekerja dulu, dan rata-rata setiap bank sih ya, memang dia menganut sistem dalam satu hari itu pekerjaan harus selesai. Tidak ada istilah
pekerjaan hari ini ditunda untuk dikerjakan besok. Ada. Karena besok itu lain hal lagi. Beda Itu lagi. kan beda lagi. Jadi ketika ada pekerjaan di satu hari ini, yang menuntut kita harus dikerjakan mungkin selesainya sampai jam 1 malam atau jam 2 pagi. Ya wajib dikerjakan sampai jam 1 malam, jam 2 pagi sampai selesai. Itu nggak ada istilah penundaan-penundaan. Kalau ada penundaan, besoknya audit, dah kita nggak bisa ngapa-ngapa itu. Nah itu yang saya suka. Disiplin ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nggak bisa bohong juga sih. Fasilitas. Asik. Jadi fasilitasnya ini ya saya bingung mau 2 kali operasi gitu kan. Mungkin ya 100 nggak lari lah itu, dan dianggaplah 100 juta gitu ya 2 kali itu. Anggaplah 100 juta biayanya, dan saya tidak mengeluarkan sepeser rupiah pun untuk biaya pengobatan ini. Itu salah satu fasilitasnya. Bahkan gaji tetap jalan. Plus dikasih uang saku lagi, Bang, di sana. Ketika berobat? Iya. Oh. Karena operasi kedua saya di Jakarta. Sedangkan saya tempat tugasnya waktu itu di Pontianak. Ya di Sintang maksud saya, di Kalimantan Barat, di Sintang. Saya berangkat Jakarta, dikasih uang saku di luar gaji bulanan. Dan ada gaji harian juga di luar itu. Jadi ada uang sakunya, kayak uang perjalanan dinas gitu, Bang. Sakit tapi dapat duit. Gitu. Udah dibiayain dapat duit. Itu fasilitas, itu salah satunya. Dan fasilitas yang lainnya juga lah, apalagi mungkin waktu itu kan saya juga udah pada posisi manajer gitu, Bang ya. Memang ya kopi tidak perlu dibuat, sudah ada yang buatin, meja kotor ada yang bersihin gitu kan. Mau masuk kantor pintu dibukain gitu kan. Segala macam lah, kendaraan dinas apa segala macam. Kendaraan dinas, tunjangan pulsa. Iya. Dan lain-lain. Ya, belum habis udah datang lagi, masuk lagi. Rekening belum habis, capek ngabisinnya, Bang, dulu, Bang. Masya Allah. Ya, nggak bisa dipungkiri. Saya juga ngerasakan hal yang sama. Sama. Tahun berapa antum resign? Saya resign di tahun 2020, bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya. Kenapa resign waktu itu, Bang? Nah, kenapa resign? Yang pertama, memang riba itu haram. Nah, itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Antum mau pakai bungkusan apapun tetap riba itu haram. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pesan orang tua sebelum meninggal, Bang. Jadi silakan ditonton di konten yang sebelumnya, itu saya ada cerita. Itu ada pesan-pesan terakhir dari ibu saya gitu. Ada 2 pesan terakhir dan isinya sama sih. Intinya, nak, jangan kasih makan istri dan anakmu harta yang haram. Kasihan, nak, katanya. Nah, kayak gitu. Tuh. Pesan yang kedua? Pesan yang kedua tuh pada saat memakamkan beliau itu. Pesan yang mungkin tidak tersirat, tapi ditampakkan secara langsung ketika memakamkan ibu saya. Saat membuka kapan di bagian muka dan membuka kapasnya itu, wajahnya itu supaya bertemu dengan tanah, itu langsung tergambar wajah saya di situ gitu kan, terkapan di situ gitu, Bang. Nah, itu kan mungkin ya pesan yang tidak tersirat gitu kan, disampaikan oleh beliau yang pengen benar-benar menyampaikan. Yang mana pada saat itu anaknya sedang menguburkannya dalam posisi masih dalam perlumuran dosa riba. Beliau pengen benar-benar anaknya bebas riba. Bebas ya. Bukan cuma bebas dari hutangnya, tapi keluar juga dari sana. Iya. Masya Allah. Ketika keluar, Bang, apa yang antum rasakan pertama kali? Efektif, per tanggal sekian, secara resmi sudah dianggap mengundurkan diri. Nah, apa yang antum rasakan? Hari pertama. Yang saya rasakan itu kayak ini ya, kayak saya kayak bebas gitu. Kalau mungkin teman-teman sekalian pernah mendapatkan suatu amanah atau tugas yang benar-benar berat gitu, benar-benar terasa berat, yang menguras energi, tenaga, gitu kan, waktu, pikiran gitu kan, dan sewaktu-waktu itu selesai gitu, beban itu selesai. Sudah dilaksanakan dengan baik, sudah tuntas gitu. Nah, itu kan plong gitu. Tidur jadi nyenyak gitu kan, istirahat lebih enak gitu kan, pikiran jadi jernih gitu. Yang semulanya emosian jadi ceria lagi gitu. Nah, seperti itu, kayak terbebas dari suatu beban gitu, Bang. Terbebas dari suatu beban yang selama belasan tahun benar-benar membelenggu gitu, Bang. Masya Allah. Kayak gitu rasanya, Bang. Benar-benar sulit diungkapkan kata-kata. Lebih baik praktek lah. Bagi yang belum resign, praktek, antum bakal merasakan kebebasan yang sulit digambarkan itu. Masya Allah. Terus ketika antum keluar, apa yang ada di pikiran antum? Habis keluar mau ngapain?
Ya, habis keluar mau ngapain itu sebenarnya dari sebelum saya keluar itu eh, belum ada gambaran seperti apa, Bang. Jadi kalau di kawan-kawan yang di sana ini, untuk kawan-kawan juga yang berpikir kalau resign itu harus sudah matang, kita sudah harus ada cadangan yang minimal sama dengan posisi kita saat itu atau lebih baik, itu salah besar. Saya memutuskan resign pada saat itu benar-benar belum memiliki bekal untuk bermuamalah secara mandiri di luar, atau ada cadangan pekerjaan yang menjanjikan di luar, itu belum ada. Jadi memang pilihan saya tadi, saya benar-benar berlandaskan tadi dua hal itu, tentang ingin terbebas dari dosa riba itu, yang kedua pesan orang tua. Lalu ya bismillah saya jalani aja, yang penting udah memberi pemahaman yang baik kepada keluarga gitu kan, memberi pemahaman yang baik, sudah satu frekuensi juga dengan keluarga gitu kan. Mengapa saya bilang memberi pemahaman? Ini saya bilang tidak meminta izin, gitu kan. Jadi jangan meminta izin lagi soal meninggalkan kemaksiatan ini, tidak ada istilah minta izin. Langsung aja gitu kan, langsung aja. Kalau menurut saya gitu kan. Ya. Lebih gila dari saya berarti. Langsung aja. Saya tidak meminta izin, tapi saya hanya sifatnya memberitahu. Kasih tahu keluarga, kasih tahu istri, mertua, segala macam kan. Kasih tahu, udah, ini pilihan kita. Bismillah kita jalani. Nah, lalu itu tadi mau ngapain gitu kan. Dan setelah itu ya terjadi, memang agak bingung waktu itu, Bang. Bingung. Jadi sebulan lebih, kurang lebih sebulan itu makan tidur di rumah. Ya nggak makan tidur juga sih ya. Tapi maksudnya ya tidak produktif lah gitu. Makan tidur, keluar, paling ya ketemu teman-teman yang lama gitu kan, atau ya ketemu teman-teman paling gitu yang saya lakukan di 1 bulan 2 bulan pertama gitu. Memang tidak ada persiapan ya, maksudnya persiapan ini Bang ya, persiapan untuk bermuamalah kembali gitu. Tapi dari segi persiapan batin atau apa sih, udah persiapan tekad, niat itu udah saya benar-benar matangkan di awal gitu. Aman insyaallah. Kalau sekarang kegiatannya Bang? Nah, kegiatan sekarang, tadi kita balik lagi tuh 1 bulan 2 bulan pertama itu nggak ada gabut ya. Jadi di rumah, keluar, paling keluar itu untuk silaturahim aja ke teman-teman. Bertemulah saya dengan teman-teman di Masjid Kapal Munzalan. Masjid Kapal Munzalan. Nah, kembali ke masjid. Nah, inilah titik balik kehidupan saya juga. Jadi setelah resign itu bukan merupakan satu titik balik yang 180 derajat, itu masih 90 derajat lah kali ya. Nah, 180 derajat ini setelah saya mengenal Masjid Kapal Munzalan, yang mana setelah terbebas dari riba ini, terlepas dari segala macam dosa-dosa masa lalu, di sini saya mendapat pemahaman gitu kan. Niat tobat itu tidak cukup dengan diri kita sendiri, gitu kan? Karena apa? Dosa yang kita lakukan bisa jadi di masalah itu adalah dosa yang ini juga dosanya jariah juga. Ya. Contoh kayak kita di bank, kita kan berapa banyak nasabah yang kita rangkul untuk terjerat riba, ya kan? Berapa banyak itu bakal mengalir juga dosanya selama dia terikat dengan ribanya gitu kan? Ke kita, dia dosa, kita juga dosa. Nah, dari situ kita berpikir gitu ya, dapat insight dari Masjid Kapal Munzalan bahwa kita harus menyegerakan untuk mensucikan diri, di masjid yang usisa ala taqwa, yaitu Masjid Kapal Munzalan, yang dimana isinya orang-orang yang selalu ingin membersihkan diri gitu kan. Nah, jangan sampai hanya membiarkan Allah yang mencuci dosa-dosa kita. Nanti kalau Allah pakai caranya, bahaya kita. Jadi kita harus berusaha juga untuk mencuci diri kita dengan apa? Amal soleh. Dengan amal soleh. Jadi alhamdulillah saat ini bergabung dengan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Ya, amanahnya apa yang diberikan sekarang? Nah, insya Allah pada saat ini amanahnya di bagian wakaf. Jadi di perwakafan. Manajer Indonesia berwakaf. Insya Allah. Dari manajer balik lagi manajer ya? Ya, manajer dan balik lagi manajer, dan satu lagi. Tadi saya ingin jelaskan tadi di awal tadi ya. Ngapa saya bilang ini sebenarnya dunia lama tapi bungkusannya baru. Nah, ini. Untuk antum-antum yang masih di bank, yang merasa bank itu keren gitu kan.
Sebenarnya bank itu nggak keren. Yang keren itu adalah Baitul Mal. Oh. Karena bank itu adalah rampokan dari Baitul Mal. Mana dulu yang tercipta, bank atau Baitul Mal? Baitul Mal dulu kan, udah ada ribuan tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu sudah ada Baitul Mal. Nah, jadi kalau kita lihat konsep Baitul Mal ini kan, konsep bank itu adalah konsep Baitul Mal. Coba lihat di Google, definisi dari bank itu apa? Bank adalah intermediator bagi orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang. Yang kelebihan ini nabung di bank. Lalu bank menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Oh. Tapi menyalurkannya dalam ada Kredit. kredit, itu kan. Kalau Baitul Mal bagaimana? Kan sama. Orang yang kelebihan uang ditampung di Baitul Mal, disalurkan kepada orang yang membutuhkan, tapi tanpa ada timbal baliknya. Langsung didistribusikan. Iya. Jadi itu sudah ada sebelum bank ada. Yang penting udah dapat trigger nih dari Bang Isa nih. Ya. Maka tadi saya bilang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ya. Terus apa kegiatan di Manajer Indonesia Berwakaf Bang sekarang? Nah, di Indonesia Berwakaf ini kita mengambil salah satu peran di aspek kehidupan masyarakat, Bang Imam. Jadi aspek kehidupan masyarakat ini kan ada sandang, pangan, papan. Lalu ada faktor primer lain yang juga pendukung adalah pendidikan, kesehatan juga gitu kan. Di mana peran Indonesia Berwakaf? Di papan. Nah, di papan yaitu membuat infrastruktur pembangunan, infrastruktur dakwah di seluruh aspek yang ada. Di aspek pendidikan, kesehatan, sandang, pangan. Itu kita berusaha untuk menyediakan infrastrukturnya. Masya Allah. Dari pergedungan, dari sekolah, klinik, pasar. Iya, itu kita berusaha mengadakan itu semua untuk membuat suatu peradaban, membentuk suatu peradaban Islam. Nah, itu Indonesia Berwakaf. Tuh, jadi kata kuncinya kalau dulu manajer levelnya camat, sekarang levelnya Indonesia. Insya Allah, doakan. Iyalah, semoga kawan-kawan yang siap-siap jadi mantan bisa ngambil ibroh nih. Insya Allah. Dari kisahnya Bang Isa. Pengen tahu, pengen gabung nih Manajer Indonesia Berwakaf. Mikirin wakaf untuk Indonesia. Ya, benar. Ya, sukses terus Bang. Sengaja kita ceritanya nggak panjang-panjang, biar penasaran. Ya. Kalau pengen tahu tentang keseharian beliau maupun keseharian saya, bisa lihat di link Instagram. Nah, silakan. Japri di Instagram. Diladenin ya Bang. Siap. Nah, salah sih bisa konsultasi, bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita bagaimana prosesnya, bagaimana steppingnya, dan ternyata Allah itu ketika kita keluar Bang, sebenarnya tidak kembali ke titik nol. Versi saya ya. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu manajemen, punya ilmu tentang disiplin, punya ilmu jadi intermediator tadi. Ya kan? Berarti titik nol nggak? Enggak. Tapi kadang kita menganggapnya balik ke titik nol, padahal tidak. Kita sudah dibekali ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ilmunya tetap disimpan di kepala, tapi diarahkan kepada kebaikan. Nah, semoga kita doakan sebanyak-banyaknya teman-teman kita bisa B2B, back to basic, bankers to Baitul Mal. Nah, B2B ya. Makasih banyak Abang Kak Ibunda sekalian, semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga jadi inspirasi, dan kita juga sangat tahu apa yang sedang dialami oleh teman-teman, karena kami berdua juga pernah merasakannya. Sampai jumpa di dunia yang jauh lebih bebas, di dunia yang jauh lebih tenang, di dunia yang jauh lebih nyaman, di dunia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik kami berdua mohon maaf. Kita doakan semoga Bang Isa semoga selalu istiqomah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh-soleha, hamil Quran, pejuang agama Allah, dan jadi pejuang orang-orang yang akan balik lagi ke masjidnya Allah. Dan semoga seluruh yang menyaksikan tayangan berikut ini semoga bisa diambil manfaatnya dan menduplikasi, bahkan jadi sang mantan selanjutnya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.